prinsip yang sama ini juga berlaku secara umum sebenarnya untuk membentuk perilaku yang disertai dengan keyakinan. Nah, ini juga termasuk bisa digunakan dalam proses entah itu konseling, terapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Rudi Cahyo, masih selalu di acara Jalan Penuh Makna edisi spesial Ramadan. Kali ini topiknya yang akan saya bicarakan adalah tentang menguatkan komitmen dan membentuk perilaku. Karena di dalam menjalankan amalan dari agama kita, maka dibutuhkan tindakan untuk melakukannya dan sekaligus juga bagaimana biar tindakan tersebut punya makna, punya esensi, punya kekuatan. Maka dari itu perlu dibangun komitmen atas tindakan tersebut. Sehingga dampaknya ketika sebuah tindakan dalam amalan ibadah itu dilakukan dengan komitmen, maka kita tidak akan melakukannya atas dasar terpaksa, terbebani oleh kewajiban, tapi lebih kepada atas dasar kesadaran, sukarela, dan bahkan kesenangan kita. Maka dari itu saya teringat bahwa hari ini tadi saya sempat ngobrol-ngobrol dengan mahasiswa bimbingan, mahasiswa profesi, dan ada dua mahasiswa yang menjadi bimbingan saya untuk melakukan praktikum. Dan hari ini obrolannya tentunya mengobrolkan kasus yang sedang mereka tangani. Ada yang menarik dari salah satu kasus mereka yang membuat kami itu sampai pada sebuah obrolan tentang melakukan setup dengan mengatakan sesuatu. Jadi saat itu obrolan kita adalah tentang bagaimana mengubah mindset seorang anak yang sudah merasa bahwa dia itu diabaikan atau mungkin adiknya lebih diutamakan gitu dibandingkan dengan dirinya, sehingga dia merasa bahwa dia itu bukan yang utama atau bahkan malah sama sekali tidak dihiraukan oleh orang tuanya. Nah, meskipun orang tuanya itu sudah berupaya untuk memperhatikan dia, memenuhi kebutuhannya, tetap saja si anak ini merasa bahwa dirinya itu bukan apa-apa jika dibandingkan dengan adiknya. Pemicunya adalah karena memang pada saat adik ini lahir, perhatian orang tua itu tiba-tiba drastis berubah kepada si adik. Dan segala hal di kepala si anak ini menjadi dramatis. Ketika orang tua itu memperhatikan adiknya, memenuhi kebutuhan adiknya, itu sangat ditandai oleh anak ini. Tapi meskipun orang tua ini mungkin sesekali memperlakukan dia dengan sebenarnya caranya sama terhadap perlakuan untuk adiknya, tapi dia tidak menandai momen itu. Yang lebih ditandai adalah ketika adiknya diperlakukan seperti itu. Dan sebaliknya, dia juga akan menandai momen-momen di mana dia dimarahi, dibentak oleh orang tuanya, sementara adiknya tidak. Jadi, secara berkebalikan, ketika adiknya mendapatkan sesuatu yang positif, sementara dia enggak, dia menandai. Ketika dia mendapatkan sesuatu yang negatif dari orang tuanya, dia juga akan menandai. Dengan demikian, sesuatu yang baik yang sudah dilakukan oleh orang tuanya itu sudah tidak banyak dihiraukan. Artinya, dia tidak mencatat itu, tapi lebih kepada melihat sesuatu yang positif diperoleh adiknya, sesuatu yang negatif dia peroleh. Ketika orang tuanya berupaya untuk memperhatikan dia, lebih bahkan memenuhi kebutuhannya dia, itu sudah tidak mempan lagi karena mindsetnya sudah terbangun bahwa dia bukan apa-apa dan adiknya lah yang utama di rumah itu. Maka untuk mengubahnya ada satu obrolan yang menarik, yaitu dengan cara membuat penanda-penanda kecil tapi sering dilakukan, yaitu penanda yang menunjukkan bahwa orang tuanya itu memperhatikan. Seperti halnya ucapan-ucapan kayak tuh kan,
ayah itu sudah tahu kamu itulah ahlinya dalam hal ini, makanya ayah bertanya. Ya, misalnya kayak begitu. Jadi ada ucapan-ucapan yang itu sering dilakukan dan itu bernilai positif untuk mengapresiasi si anak ini atau menandai, menunjukkan perhatian orang tua. Nah, misalnya lagi, contoh lagi. Nah, itulah makanya kenapa ayah itu tidak langsung mengatakan, karena ini kejutan buat kamu. Misalnya kayak gitu. Selama ini itulah yang ibu lakukan buat kamu, meskipun kamu tidak memperhatikan. Misalnya itu. Itu direproduksi terus, tetapi secara alamiah. Jadi ketika ada momen sekecil apapun, itu bisa dimanfaatkan untuk mereproduksi kalimat-kalimat seperti itu. Nah, perkataan-perkataan ini berfungsi sebagai setup. Jadi membuat si anak ini terkikis keyakinan lamanya dan digantikan dengan keyakinan-keyakinan baru. Nah, dalam hal melakukan ajaran agama juga bisa berlaku sama. Nah, karena itu kenapa sih ada di dalam agama itu seremonial-seremonial atau ritual-ritual, artinya yang sifatnya badaniah, kayak sholat kita, itu kan ada aspek yang sifatnya badaniah, yang sifatnya tubuh. Kita takbir, menggerakkan tangan, bersedekap, membungkukkan badan, itu semua menggunakan gerakan tubuh. Nah, gerakan tubuh ini akan menjadi lebih bermakna ketika diikuti dengan keyakinan. Nah, untuk membentuk keyakinan inilah diperlukan namanya setup. Dan dari sinilah pentingnya kata-kata, makanya itu perlu diucapkan. Maka kita tidak bisa menghujat, misalnya kalau kita punya keyakinan yang berbeda, ada sekumpulan atau sekelompok umat Islam yang misalnya membaca tasbih, tahmid, takbir berulang-ulang. Ada juga yang mengucapkan niat ketika mau sholat. Jadi kan ada yang diucapkan, ada yang enggak. Itu enggak bisa kita kemudian mengatakan bahwa itu salah. Yang mereka lakukan, itu mungkin adalah bagian cara mereka untuk melakukan setup. Karena apa? Karena sebuah keyakinan itu diawali dari kita mengatakan. Dengan kita mengatakan, maka kita telah memproduksi kalimat, menyuarakan sesuatu yang pada saat yang sama ini didengarkan oleh telinga kita. Karena didengarkan oleh telinga kita, maka itu akan membangun komitmen. Nah, hal ini juga ditambah lagi keunggulan dari ciri bahasa manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, ya, terutama kalau dalam konteks makhluk sehari-hari ya tidak dimiliki oleh binatang dan tumbuhan, yaitu umpan balik penuh. Nah, inilah yang membuat setup itu berguna. Karena apa? Ketika kita mengatakan sesuatu, maka kita mendengarkan sekaligus. Itu namanya umpan balik penuh. Ketika kita melakukan umpan balik penuh, maka keyakinan itu terbangun. Nah, begitu juga berlaku ketika kita membangun keyakinan atas tindakan kita dalam beribadah. Kayak sholat kita, atau keyakinan kita kepada kalimat-kalimat atau nama-nama Allah, kalimat-kalimat thayyibah. Kenapa kok mereka ada yang mengulang-ulang itu? Karena untuk menguatkan keyakinan mereka, untuk membentuk personalitinya dimulai dari keyakinan itu. Nah, ini sama kayak pengertian iman. Iman itu kan diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, dan diamalkan dengan perbuatan. Nah, itulah kenapa ritual itu tetap dibutuhkan. Jadi tindakan-tindakan, aktivitas-aktivitas ibadah yang sifatnya badaniah itu dibutuhkan. Jadi kita tidak bisa mencibir. Yang penting bukan ibadah yang sudah diajarkan oleh Allah atau dicontohkan oleh Nabi Muhammad sejak dari sononya. Ibadah di luar itu tergantung apa yang menjadi tujuannya dan apa yang menjadi niatnya. Jadi sama kayak ada kehendak dan ada faktor penarik. Jadi ada pendorong yang berasal dari dalam diri kita yang disebut niat, dan ada tujuan yang menjadi faktor penarik. Ya, ini kalau tujuannya menguatkan keyakinan kita kepada Allah, menuju kepada Allah, memperbanyak pahala mungkin barangkali ya, memperbanyak amalan ibadah yang diridhoi oleh Allah. Nah, itu tujuan. Terus dikuatkan juga dari dorongan dari dalam, niat. Nah, itu prinsip yang sama ini juga berlaku secara umum sebenarnya untuk
membentuk perilaku yang disertai dengan keyakinan. Nah, ini juga termasuk bisa digunakan dalam proses entah itu konseling, terapi, dan pembentukan atau modifikasi perilaku yang lain. Demikian dari saya, sampai ketemu lagi di Jalan Penuh Makna yang akan datang. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.